Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ziauhad dengan NIM 24070591. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tentang algoritma dan pemrograman macam-macam diagram alur flowchart dan percabangan if dan switch case. Baik, kita akan memulai dari pertama di flow grid. Oke, baik. Pertama kita akan mengenali dari bentuk-bentuk flowchart. Bentuk flowchart pertama itu seperti yang bentuk tabung ini, berguna untuk memulai dan mengakhiri tugas. Terus ada yang berbentuk seperti jenjang genjang ini untuk input dan output. Terus ada yang untuk menginput variabel. Untuk menginput variabel yang persegi panjang ini yang memiliki garis sudut itu untuk mendeklarasikan sebuah variabel. Dan ini adalah penugasannya. Dia akan membuat perintah apa yang akan dilakukan dari variabel yang telah dideklarasikan. Terus di sini kita ada if, ada true, ada false. Terus kita di sini ada looping seperti while. Jika benar akan terus berulang, jika salah akan mengakhirinya langsung. Terus ini ada jenis-jenis percabangan bersyarat dan tidak bersyarat. Yang bersyarat itu percabangan yang memiliki kondisi untuk menjalankan statement, meliputi if dan switch case. Percabangan tidak bersyarat, percabangan yang tidak memiliki syarat kondisi, namun menggunakan alat pengarah ke baris coding untuk dijalankan. Biasanya berupa goto, continue, atau break. Dan kita akan melihat contoh-contoh dari yang bersyarat. Ada yang satu kondisi, jika kita akan menaruhkan kondisinya dan statementnya, dan kondisi kedua dan ada dua kondisi seperti jika yang benar apa, jika salah apa. Ada yang lebih dari dua untuk kondisi. Jika benar, ada yang benarnya lagi. Ada yang jika salah dan salahnya lagi. Ada switch case yang ada banyak dari case-case yang lain. Tidak mesti dua, ada yang maupun tiga. Ada yang lebih dari tiga. Baik, kita akan melihat contoh permasalahan percabangan bersyarat lebih dari dua kondisi. Ada yang dari flowchart, ada yang dari Python, dan dari Java. Kita akan melihat dua saja. Yang pertama, seperti yang pernah kita bahas tadi sebelumnya, kita akan membuat deklarasi hari. Terus kita akan membuatkan output untuk dari deklarasi ini. Masukkan hari, input hari. Jika harinya hari Senin, jika benarnya hari Senin, maka awal minggu, langsung N. Jika bukan hari Senin, maka itu hari Jumat. Jawabannya, jika benar, outputnya adalah hampir akhir pekan. Jika salah, itu adalah hari biasa, maka langsung N. Di Python, hari sama dengan input, masukkan hari, if hari Senin, print awal minggu. Jika salah, hari Jumat, print hampir akhir pekan. Jika salah, print hari biasa. Baik, kita akan melakukan proses looping. Pertama, kita akan membuat deklarasi. Dengan deklarasinya adalah nilai A. Kita akan membuat penugasannya. Penugasan kita akan membuat
A sama dengan 1. Terus kita akan melakukan kita akan melakukan looping dengan kita memberi variabel penugasan, yaitu adalah A sama dengan A ditambah 1. Ini kita isi dengan A lebih kecil dari 11. Dengan outputnya kita akan taruh di sini A. Terus sebelum kita jalankan, ini saya akan menjelaskan gimana cara pembuatannya. Bilangan bulat A diberikan variabelnya yaitu A sama dengan 1. Jika A lebih kecil dari 11, jika benar maka akan ditambah dengan 1. Ini akan berulang sampai nilainya itu benar. Jika benar kan berarti salah. Jika salah maka dia akan mengakhirinya. Kita akan melihat dari langsung. Ini setelah 1 ditambah 1 menjadi 2 sampai 11. Baik, kita akan membuat versi flowchart yang di logic chart. Pertama kita akan membuat deklarasinya sama seperti yang di flowchart. Ini kita isi dari integer A. Terus kita buat prosesnya kita taruh A sama dengan A sama dengan 1. Kita buat yang seperti belah ketupat ini untuk percabangannya. Kita buat di sini A lebih kecil dari 11. Terus kita buat yang outputnya yang bentuk seperti jajar kencang ini. Outputnya kita tulis output A. Terus kita buat lagi untuk proses A sama dengan A ditambah 1. Terus kita buat untuk N-nya. Untuk N kita buat di sini N. Terus kita akan membuat garisnya ada yang di sini ini. Bisa kita pindahkan saja. Ini dihapus. Ini kita ambil, atau bisa ambil yang dari sini. Kita langsung dari sini ke A. Terus dari sini ke terus yang dari A yang lebih kecil ke outputnya. Terus dari output ke A. Ini untuk proses loopingannya yang ujungnya ke sini. Terus ini dari A ini. Terus untuk yang akhir kita akan dari sini ke N. Mungkin ini hapus saja. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.